Buat kalian yang sedang cari speaker portable yang punya desain menarik dan juga jelas dengan fitur yang bakal cocok banget buat pemakaian harian kalian, maka speaker dari Noise ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review sebuah speaker Bluetooth dari Noise yaitu Noise 899 M2. Pichel terakhir kali itu review speaker dari Noise itu tuh adalah speaker yang gede banget. Dan buat kalian yang belum nonton akan videonya itu, kalian bisa cek di link yang akan ada di atas ini ya. Nah, kali ini kita akan fokus kepada speaker yang kecilnya aja, yaitu Noise 899 M2. Secara kotak, bagian atas dari kotaknya ini tuh memiliki tulisan Noise dengan warna putih dan juga backgroundnya hitam. Untuk bagian depan dan belakang, ini tuh kelihatan ada penampakan produknya. Dan di bagian kanan dari kotaknya ada spesifikasi dan detail teknis mengenai produknya, beserta dengan fitur-fiturnya. Untuk di bagian kiri, ada penjelasan input dan juga fungsi dari speaker ini. Di dalam paket penjualan, kita akan menemukan unit speakernya, dan juga kabel USB kepada micro USB, beserta dengan manual book. Selebihnya, nggak ada lagi apa-apa di dalam paket penjualannya. Sekarang, kita akan fokus kepada produknya. Produk ini tuh memiliki dimensi 25 x 10 cm dengan kedalaman 9 cm. Dan secara berat ini tuh memiliki berat yaitu 754 gram. Di bagian depan, ini merupakan tempat driver speakernya berada, dan ini tuh tertutup oleh sebuah cover dari bahan plastik ABS yang agak tipis dan membentuk rongga agar suara bisa tetap keluar dari speakernya. Di tengah-tengah juga ada logo Noise di bagian tengah atasnya sini. Di bagian belakang terdapat berbagai input untuk produk ini, mulai dari USB flash disk, micro SD card, dan juga 3,5 mm audio jack. Kemudian ada micro USB beserta juga dengan switch power untuk menghidupkan power speakernya. Kemudian di bagian atas ada beberapa tombol fitur dan kendali. Dari sebelah kiri itu terdapat tombol minus yang berfungsi untuk mundur ke media sebelumnya atau previous. Dan kalau misalnya kita tahan, ini akan menurunkan volume. Selanjutnya, ada tombol play dan juga pause. Berikutnya ada juga tombol plus yang berfungsi untuk maju ke media sesudahnya atau next. Dan kalau misalnya kita tahan tombol ini, itu akan menaikkan volumenya. Terakhir, ada tombol M yang berfungsi untuk mengubah antara beberapa input. Selanjutnya di bawahnya tuh ada sebuah LED indikator dan juga di sebelah kanannya ada lubang kecil sebagai mic. Dan kemudian selanjutnya ada salah satu fitur simple namun lumayan berguna yaitu stand untuk meletakkan handphone. Noise 899 M2 secara bahan terbuat dari plastik ABS dan juga ada sebagian bahan dari MDF atau medium density fiberboard. Untuk plastik yang di sekitar badinya, ini tuh di cover dengan stiker bermotifkan kayu, jadi biar berkesan elegan. Secara spesifikasi, speaker Noise 899 M2 memiliki dua buah driver size sebesar 4,5 cm, dan ada satu di bagian tengah sebesar 8 x 4,5 cm. Untuk output powernya secara total, ini tuh menghasilkan power sebesar 20 watt. Untuk urusan fitur, speaker dari Noise ini tuh memiliki beberapa fitur yang bisa jadi pertimbangan kita. Pertama, speaker ini tuh merupakan speaker Bluetooth sehingga kita bisa koneksikan kepada handphone ataupun device lainnya. Bluetooth yang dipergunakan di dalam model ini adalah Bluetooth versi 5.0 dengan spesifikasi yaitu mendukung kecepatan maksimal hingga 48 megabit per second dan juga mendukung jarak yang lebih jauh dibandingkan Bluetooth versi 4. Secara spesifikasi sih di kotaknya bilang bisa sampai 10 meter, namun Pichel coba tes lebih dari 10 meter masih oke di outdoor dan juga di indoor yang cukup banyak temboknya. Cara pairingnya tuh gampang banget, kita cuma tinggal tekan tombol mode aja sampai ada notifikasi connect speaker Noise dan tinggal cari nama device Noise 899 dan sudah langsung bisa terkoneksi. Palingan kelemahannya ini adalah terkoneksi hanya bisa kepada satu device saja. Jadi kalau misalnya kita sudah pairing dengan satu device yang lain dan mau terkoneksi dengan device tersebut, maka untuk pairing ke device baru kita harus disconnect terlebih dahulu, baru speaker ini tuh available untuk pairing yang baru. Dan untuk mengendalikan media, kita bisa pergunakan tombol kendalinya yaitu tombol minus untuk track sebelumnya atau ditahan untuk menurunkan volumenya. Kemudian tombol plus untuk track sesudahnya ataupun ditahan untuk menaikkan volume suaranya. Selanjutnya tombol play pause ya untuk play pause medianya. Berikutnya speaker Noise 899 M2 tuh sudah memiliki fitur untuk memutar audio dari USB drive ataupun micro SD card. Caranya kita tinggal colokkan saja dan akan langsung ada otomatis
berubah modenya disertai dengan notifikasi suara di dalam speakernya. Pical coba tes mempergunakan USB drive dan micro SD card hingga 128 GB dan keduanya itu bisa terbaca dengan baik tanpa ada hambatan sama sekali. Media yang bisa diputar adalah MP3 saja, sehingga kalau misalnya Pical coba tes media lain seperti AAC ataupun OGG, ini tuh nggak terdeteksi sama sekali di speaker ini. Dan untuk detek akan audio MP3-nya ini sendiri tergolong cukup cepat. Dia akan langsung play berdasarkan urutan nama dan nggak akan ada opsi untuk play secara random. Kalau mau navigasi medianya, seperti biasa kita bisa mempergunakan akan tombol yang Pical sudah sebutkan tadi sebelumnya. Selanjutnya, speaker itu memiliki konektor 3,5 mm audio jack yang bisa langsung dicolokkan kepada laptop, PC, handphone, ataupun device lainnya. Cuma sayangnya tidak ada kabel 3,5 mm yang disediakan dalam paket penjualan, sehingga kita harus sediakan sendiri. Mode AUX ini akan secara otomatis terpilih jika mendeteksi ada kabel 3,5 mm dicolokkan di port speaker ini. Dan terakhir, speaker ini tuh memiliki mode FM radio. Caranya cukup memencet tombol M untuk ubah mode sampai ada notifikasi FM mode. Untuk pengaturan kendalinya hampir sama dengan mode lainnya. Namun di sini untuk tombol play-nya tuh berfungsi untuk mencari channel radio, dan kemudian tombol plus minusnya ini tuh untuk mengganti channel. Sangat disarankan mempergunakan kabel 3,5 mm atau kabel micro USB dicolokkan di dalam speakernya untuk tangkapan sinyal yang jauh lebih baik. Dan juga oleh karena speaker ini sudah memiliki mic, maka kita bisa mempergunakan speaker ini untuk berbicara. Walaupun kualitasnya ya cukup-cukup lah, tapi overall sudah cukup lumayan untuk bisa mengangkat telepon daripada kita harus disconnect dulu Bluetooth-nya. Untuk kualitas suara, Pical cukup penasaran dengan kualitas suara dari speaker noise ini. Pical coba mainkan beberapa jenis lagu seperti pop, klasik, R&B, rock, bahkan hingga podcast untuk melihat performa dari speaker noise 899 M2 ini. Untuk lagu sih ya secara rata-rata kualitasnya cukup oke lah untuk lagu dengan mayoritas frekuensi menengah. Tapi ketika mulai frekuensi atas, mulai kelihatan kelemahannya. Terutama juga untuk frekuensi bawah. Performa bassnya kurang menonjol, dentuman bassnya terkesan flat. Tapi kalau di lagu rock ataupun pop, surprisingly suaranya ini cukup oke loh. Di balik alat musik bandnya tersebut, suara vokalisnya tuh masih sangat jelas terdengar. Kalau untuk yang identik dengan vokal seperti podcast, terasa enak banget dengernya. Suara begitu jelas terdengar dan juga clear banget. Secara tingkat intensitas suaranya, speaker ini tuh mungkin seperti namanya yaitu noise ya. Dimana ini tuh bisa menghasilkan suara yang kenceng banget, jujur kenceng banget, dimana volume maksimalnya ini dapat menghasilkan suara maksimal di 110 desibel, dengan rata-rata 105 desibel. Ini dengan catatan di volume maksimal. Speaker noise 899 M2 ini tuh memiliki internal baterai sebesar 1800 mAh. Dengan kapasitas yang ada, baterai bisa bertahan tuh bisa ya 3-6 jam, tergantung dengan volume yang dipergunakan dan juga tergantung media apa yang sedang dipergunakan pada saat itu. Dan untuk pengisiannya bisa mempergunakan kabel micro USB yang disediakan dalam paket penjualan. Untuk pengisiannya sendiri dari kosong ke penuh membutuhkan waktu sekitar 2 jam dan akan ada indikator berwarna merah saat pengisian, dan lampu tersebut akan mati ketika baterainya sudah penuh. Namun kalian perlu catatan juga, perhatikan akan daya charger yang kalian pergunakan untuk menge-charge akan speaker ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, speaker dari Noise ini yaitu Noise 899 M2 merupakan speaker yang bisa jadi alternatif buat kita yang sedang cari budget speaker. Speaker ini dibanderol dengan harga 170 ribuan aja saat video ini Pical buat. Dan Pical sudah coba banyak review beberapa speaker portable, namun dengan range harga segini dan juga performa suaranya, ini tuh lumayan banget. Ditambah lagi dengan tampilan yang cukup premium, sehingga bisa buat pajangan juga. Palingan kelemahannya kalau suka lagu yang bassnya agak dalam, pasti nggak terlalu berasa banget dentumannya.
Dan selebihnya sih Pichel nggak terlalu banyak komplain, mengingat akan harganya yang sudah sangat murah banget. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan speaker dari Noise, yaitu Noise 899M2. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan sukakan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tetapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.